Aksi nyata Modul 1.4 Penerapan budaya positif. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan satu buah pantun pembuka. Ada jarum di atas dipan. Dipan kayu tidak tenggelam. Assalamualaikum sebagai sapaan merdu umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga, saya Ratna Yulisa, SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 10, SD Negeri 18 Simpang Tritip. Pengajar praktik saya, Ibu Suwarni SS. Fasilitator saya, Ibu Ilva ST. Rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang aksi nyata. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata saya yang pertama adalah agar menciptakan murid yang merdeka serta disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur dari aksi nyata saya yaitu terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat melalui kesepakatan kelas oleh guru dan siswa. Kemudian, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Adapun lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan budaya positif bersama rekan guru di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara baik dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua untuk menerapkan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman budaya positif
di SD Negeri 18 Simpang Tritip, yang disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ratna Yulisa, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bangka Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 18 Simpang Tritip, yang terhormat Bapak Ibu, rekan-rekan guru sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam kegiatan mengikuti kegiatan berbagi praktik baik diseminasi budaya positif di SD Negeri 18 Simpang Tritip yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ratna. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara kegiatan kita pada hari ini, yang pertama adalah sambutan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala SDN 18 Simpang Tritip, dan yang ketiga adalah kegiatan berbagi praktik baik diseminasi budaya positif SD Negeri 18 Simpang Tritip oleh Ibu Ratna Yulisa, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Pada yang ketiga adalah kegiatan berbagi praktik baik diseminasi budaya positif SD Negeri 18 Simpang Tritip oleh Ibu Ratna Yulisa, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Pada yang terhormat Ibu Sayangi SD kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua, marilah tentunya selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesempatan kita bisa hadir di ruang guru ini, yang mana pada kesempatan ini kita akan melaksanakan yaitu praktik baik yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ratna Yulisa. Sebagaimana biasanya, praktik baik itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh kita dulu, yang mana bertujuan untuk meningkatkan, pertama sekali meningkatkan kompetensi Bapak Ibu di dalam bidang pembelajaran. Kemudian tujuan utamanya tidak lebih yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya yang ada di kita SD Negeri 18 Simpang Tritip. Jadi kegiatan seperti ini kepada Ibu Ratna saya ucapkan terima kasih karena Ibu telah banyak membuat, telah banyak melaksanakan berbagai hal yang positif, terutama sekali hal-hal yang sifatnya untuk meningkatkan potensi Ibu selaku pendidik. Kemudian untuk meningkatkan, tujuan kita selaku pendidik adalah meningkatkan kompetensi siswa, yang mana siswa itu adalah kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Kita berkewajiban untuk membimbing, untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang ada pada kita, yang akan kita transferkan kepada siswa kita yang nantinya akan berguna bagi generasi-generasi berikutnya. Jadi hal yang seperti ini yang saya harapkan tidak cuma Ibu Ratna, tetapi kita semua untuk selalu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mana sifatnya untuk kemajuan pendidikan, terutama khususnya pendidikan yang ada di sekolah kita. Jadi dengan kegiatan ini, insya Allah
nanti saya harapkan ini dapat kita laksanakan dengan baik, dapat kita pelajari dan kita saling bertukar pengalaman. Yang mana dengan berbagai kegiatan ini, berbagai hal, nanti kita akan mencapai tujuan kita, yang mana tujuan itu pertama adalah tujuan yang ada di sekolah, yaitu visi-misi yang ada di sekolah kita. Jadi saya rasa demikian dulu sambutan saya. Semoga apa yang saya sampaikan, yang Ibu Rana nanti upayakan itu bermanfaat bagi kita semua. Kemudian sebagai penutup, saya akhiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutan terkait kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk yang selanjutnya kita lanjutkan pada kegiatan nanti, yaitu penyampaian materi berbagi praktik baik dengan tema diseminasi budaya positif SD Negeri 18 oleh Ibu Tana Indonesia. Pada Ibu Tana. Baik, terima kasih mengucapkan kepada Ibu Lurah selaku pembawa acara pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada SD Negeri 18 Titik, yang kami hormati Bapak Ibu, rekan guru beserta staf di SD Negeri 18 Titik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul hadir di ruangan guru ini dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 18 Titik. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan pertama memperkenalkan diri saya. Nama saya Rana Yulisa, tentunya teman-teman sudah kenal semua. Dalam hal ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Barat. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita speaking sejenak, karena tadi kita baru saja dari kelas, ada yang tadi baru saja tentang kita bertribulan, baru saja acara pengumuman kelulusan bersama orang tua, teman kepala sekolah, dan dihadiri oleh semua wali murid kelas 6 dan rekan-rekan semua tadi baru saja dari kelas, berarti kita di kelas dan mengoreksi sejenak sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini. Kita mungkin berhadapan dulu, teman-teman harus saling berhadapan, cari pasangannya, berhadapan dulu. Ya berdiri ya, berdiri. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi kita, menimbulkan semangat baru dari kita agar budaya positif sudah mulai terpancar. Karena apa teman-teman? Dengan senyum tentunya kita aura positif itu pasti akan muncul. Saling berpandangan selama 30 detik. Silahkan pandang temannya, pasangannya. Ya, kemudian senyum ya. Senyum. Ya. Karena dengan senyum akan menghadirkan aura positif, akan muncul pada diri kita sendiri. Ya, cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk kesempatan pertama sebelum kita memulai kegiatan kita, kita akan membuat kesepakatan kegiatan kita pada hari ini. Ya, kita sepakati dulu kegiatan kita hari ini. Di situ sudah ada dua
kalimat pemantik yang saya buat. Kesepakatan kita pada hari ini, kesepakatan forum di diseminasi kita yang saya buat pertama untuk pemantiknya yaitu menghargai siapapun. Artinya di dalam ruangan ini kita peserta kegiatan pada hari ini saling menghargai misalnya. Kemudian ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin mengusulkan untuk kesepakatan berikutnya. Yang nomor 2 itu menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang selanjutnya apa? Boleh ditambahkan? Ya Bu? Yang satunya peserta harus aktif. Oh, peserta aktif. Peserta aktif. Aktif. Ya. Satu lagi, Melana. Ya Bu? Peserta tidak boleh terlalu fokus ke handphone. Ya. Peserta tidak fokus ke handphone. boleh. Peserta harus konsentrasi mungkin bahasanya Bu. Karena untuk konsep dari kesepakatan ini seperti kesepakatan kelas, seperti keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif ya. Jadi mungkin bahasanya peserta harus konsentrasi ya. Peserta konsentrasi. Ada lagi yang ingin ditambahkan atau cukup itu saja? Ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi kita pada hari ini. Mungkin kita sudah sering mendengar kata budaya positif ya. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Di situ ada 6 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Jadi itu adalah konsep-konsep inti daripada budaya positif itu sendiri. Nah, mungkin tidak asing lagi, kita sudah sering mendengar kata disiplin positif. Disiplin positif ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Jadi itu adalah konsep-konsep inti daripada budaya positif itu sendiri. Nah, mungkin tidak asing lagi, kita sudah sering mendengar kata disiplin positif. Menurut teman-teman, disiplin positif itu kira-kira apa? Ada yang teman-teman, disiplin positif itu kira-kira apa? Ada yang ingin berpendapat? Ya, terima kasih kepada Ibu Jasina. Menurut Ibu Jasina, disiplin positif itu Disiplin positif adalah disiplin yang bila kita melanggar itu sanksinya berupa pendidikan. Mendidik. ya. Terima kasih, kita beri aplaus untuk rekan kita Ibu Jasina. Jadi menurut Ibu Jasina itu adalah disiplin positif itu jika kita melanggarnya, artinya kita sanksinya itu harus berupa yang mendidik ya, tidak berupa hukuman ya. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu menurut konsep yang sudah kami
tertulis teorinya, yaitu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif yaitu disiplin diri yang dapat membuat murid memahami, menyadari motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Artinya motivasi internal itu harus dari dalam diri sendiri, bukan karena takut dengan guru, bukan karena ingin mendapat pujian dari temannya, bukan karena ingin mendapat reward dari guru. Jadi itu motivasi internal yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, kaitannya disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa kurikulum merdeka yang sudah kita jalani saat ini, karena di sekolah kita itu hampir semua kelas sudah menerapkan kurikulum merdeka ya, masih ada beberapa kelas, 2 kelas yang belum, dan tahun ini juga akan. Jadi kaitannya disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita sudah sering mendengar ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global ya, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernarasi. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif yaitu disiplin diri yang dapat membuat murid memahami, menyadari motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Artinya motivasi internal itu harus dari dalam diri sendiri, bukan karena takut dengan guru, bukan karena ingin mendapat pujian dari temannya, bukan karena ingin mendapat reward dari guru. Jadi itu motivasi internal yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, kaitannya disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa kurikulum merdeka yang sudah kita jalani saat ini, karena di sekolah kita itu hampir semua kelas sudah menerapkan kurikulum merdeka ya, masih ada beberapa kelas, 2 kelas yang belum, dan tahun ini juga akan. Jadi kaitannya disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita sudah sering mendengar ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global ya, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernarasi. Kemudian yang kedua tadi itu konsep inti dari budaya positif, yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Kalau tadi yang pertama yaitu disiplin positif, sekarang yang kedua motivasi perilaku manusia.
motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk membangun lingkungan belajar yang positif, aman, dan saling menghormati di kelas. Keyakinan ini akan membantu siswa untuk berkembang sebagai individu yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan menjadi pembelajar yang giat. Kemudian pembuatan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama oleh guru dan siswa. Guru memfasilitasi diskusi dengan siswa tentang apa yang mereka anggap penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian siswa diajak untuk membuat pernyataan tentang keyakinan kelas yang positif dan mudah diingat. Mungkin kalau untuk kelas tinggi, kelas 3, 4, 5, dan 6 itu mereka sudah bisa ya. Ketika difasilitasi oleh guru, diarahkan oleh guru, mereka pasti bisa mengeluarkan pendapat dan menuliskannya, misalnya menuliskan di sticky note, kemudian dikumpulkan. Nah, nanti akan dituangkan dalam sebuah poster keyakinan kelas yang bisa ditempel di kelas tersebut sehingga semua siswa bisa membaca dan itu dapat sebagai acuan atau sebagai panduan untuk guru ketika siswa tersebut bermasalah di kelas misalnya. Kemudian penerapan keyakinan kelas itu harus dipajang di tempat yang jelas di kelas. Guru harus secara konsisten mengingatkan siswa tentang keyakinan kelas tersebut dan memberikan penguatan positif ketika siswa menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan tersebut. Misalnya siswa melanggar tidak sesuai dengan keyakinan kelas tersebut, guru dapat menggunakan keyakinan kelas ini sebagai panduan untuk menyelesaikan konflik di kelas tersebut. Selanjutnya, ini contoh-contoh kalimat atau bahasa yang bisa dituangkan untuk keyakinan kelas. Ini contohnya misalnya kelas 1. Kenapa kata-katanya singkat, tidak panjang? Ini supaya mudah diingat, mudah dimengerti. Jadi, misalnya, kalau dulu mungkin peraturan kelas kita tidak boleh datang terlambat. Mungkin ya kalau peraturan dulu seperti itu. Nah, untuk keyakinan kelas ini kita harus menggunakan kata-kata atau kalimat yang lebih positif. Tidak usah misalnya dilarang datang terlambat. Tidak usah kata seperti itu. Jadi lebih tepatnya misalnya datang tepat waktu. Bisa diubah seperti itu kalimatnya menjadi lebih positif. Kemudian misalnya kalau dulu tidak boleh berkelahi dengan teman. Nah, mungkin bahasanya kita ubah menjadi menghargai dan membantu teman. Kalau misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan kalau zaman dulu. Mungkin sekarang ini untuk keyakinan kelas kita ubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Kemudian meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi ini adalah contoh kalimat atau bahasa yang bisa kita tuangkan ke dalam sebuah keyakinan kelas. Ini contoh yang kelas. Ya. Keyakinan kelas, setiap anggota kelas itu perlu belajar perlu senang, perlu melakukan tugas, kemudian saling menghargai, kemudian bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati. Hormat itu kami meyakini bahwa sangat pentingnya untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, misalnya kami meyakini bahwa sangat pentingnya mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Baik, mungkin untuk membangun lingkungan belajar yang positif, aman, dan saling menghormati di kelas. Keyakinan ini akan membantu siswa untuk berkembang sebagai individu yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan menjadi pembelajar yang giat. Kemudian pembuatan keyakinan kelas itu dibuat bersama
siswa. Guru memfasilitasi diskusi dengan siswa tentang apa yang mereka anggap penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian siswa diajak untuk membuat pernyataan tentang keyakinan kelas yang positif dan mudah diingat. Mungkin kalau untuk kelas tinggi, kelas 3, 4, 5, dan 6 itu mereka sudah bisa ya. Ketika difasilitasi oleh guru, diarahkan oleh guru, mereka pasti bisa mengeluarkan pendapat dan menuliskannya, misalnya menuliskan di sticky note, kemudian dikumpulkan. Nah, nanti akan dituangkan dalam sebuah poster keyakinan kelas yang bisa ditempel di kelas tersebut sehingga semua siswa bisa membaca dan itu dapat sebagai acuan atau sebagai panduan untuk guru ketika siswa tersebut bermasalah di kelas misalnya. Kemudian penerapan keyakinan kelas itu harus dipajang di tempat yang jelas di kelas. Guru harus secara konsisten mengingatkan siswa tentang keyakinan kelas tersebut dan memberikan penguatan positif ketika siswa menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan tersebut. Misalnya siswa melanggar tidak sesuai dengan keyakinan kelas tersebut, guru dapat menggunakan keyakinan kelas ini sebagai panduan untuk menyelesaikan konflik di kelas tersebut. Selanjutnya, ini contoh-contoh kalimat atau bahasa yang bisa dituangkan untuk keyakinan kelas. Ini contoh oleh datang terlambat. Mungkin ya kalau peraturan dulu seperti itu. Nah, untuk keyakinan kelas ini kita harus menggunakan kata-kata atau kalimat yang lebih positif. Tidak usah misalnya dilarang datang terlambat. Tidak ada kata seperti itu. Jadi lebih tepatnya misalnya datang tepat waktu. Bisa disebut seperti itu kalimatnya menjadi lebih positif. Kemudian misalnya kalau dulu tidak boleh berkelahi dengan teman, mungkin bahasanya kita ubah menjadi gaya dengan teman. Kalau misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan kalau zaman dulu, mungkin sekarang ini untuk keyakinan kelas kita ubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Kemudian meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi ini adalah contoh kalimat atau bahasa yang bisa kita tuangkan ke dalam sebuah keyakinan kelas. Baik, mungkin supaya tidak tegang, supaya kita lebih semangat lagi. Sekarang kita ice breaking ya. Ice breakingnya yang sederhana saja, mungkin bisa dengan cara tepuk semangat saja ya. Tepuk semangat. Ya. Saya kasih contoh dulu. Misalnya, tepuk semangat. Semangat. Jadi seperti itu saja ya. Coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi satu kali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semoga kita lebih semangat lagi ya. Amin. Selanjutnya konsep yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini adalah penjabaran dari budaya positif itu sendiri, terdiri dari beberapa konsep. Ini konsep yang selanjutnya, konsep yang keempat. Kebutuhan dasar manusia. Pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah sering kita dengar ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan
kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu seperti itu, ada 5 kebutuhan dasar. Ya, ini ada studi kasus yang ini memang nyata, baru saja belum lama, beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu. Ini real ya. Nah, studi kasusnya seperti ini, saya bacakan. Ibu Ratna, guru wali kelas 1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Febri. Beberapa anak telah mengeluhkan Febri seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ratna, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Febri melakukan hal itu? Ya, benar ya Pak, yang nurut. Iya, Kurang makan. iya, kurang. Ya, banyak sekali ya. Menurut Pak Sofian tadi, Febri melakukan hal seperti itu karena dia kurang kasih sayang. Ada menurut teman kita Putri Ulan kurang perhatian. Ada menurut kepala sekolah ya kurang makan, mungkin sudah lapar dari rumah atau tidak selera dengan yang ada di rumah. Baik, akan kita bahas bersama. Nah, ada beberapa alasan menurut teori bahas bersama. Nah, ada beberapa alasan menurut teori. Alasan yang pertama, Febri karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha ia penuhi adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, mungkin karena dia merasa lapar, mungkin jadi dia melakukan hal seperti itu. Jadi dalam hal ini dia melakukan alasan yang pertama ini karena kebutuhan bertahan hidup. Kemudian alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, kemudian orang tuanya jadi baru memperhatikan dia mungkin. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Febri saat itu untuk alasan yang kedua itu seperti yang dikatakan Pak Sofian tadi, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Febri itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Dia mungkin merasa dia lebih dari temannya, mungkin lebih postur tubuhnya lebih besar dari temannya, dia lebih merasa berkuasa. Jadi dalam hal alasan yang ketiga ini, dia itu untuk memenuhi kebutuhan akan kekuasaannya. Kemudian yang alasan yang keempat, karena dia merasa bosan mungkin dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka dalam hal ini Febri itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang kelima, alasan yang kelima, karena ia melakukan dengan iseng. Mungkin dia iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang marah, yang kesal. Kemudian dia ambil makanannya dan menurut dia itu merupakan ekspresi atau sesuatu yang lucu. Maka berarti dalam hal ini Febri itu sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap orang melakukan hal-hal tadi, dia itu memiliki beberapa alasan dan ada beberapa kebutuhan dalam dirinya yang mungkin belum terpenuhi. Maka dia melakukan hal tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, konsep tentang budaya positif yang berikutnya yaitu adalah posisi kontrol. Kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Kita sapa dengan sapaan mungkin yang lebih positif, kita tenangkan dulu, kemudian baru tahap selanjutnya kita validasi tindakan yang salah dan terakhir kita menanyakan keyakinan. Dan di kelas tadi
sendirinya, tidak Bu. Kemudian dia akan mencari solusi terkait dengan permasalahan yang dia hadapi sendiri. Jadi guru itu pada dasarnya hanya memvalidasinya dan memfasilitasi. Kemudian yang mencari solusi itu siswa sendiri. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Kemudian menstabilkan identitas juga berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi misalnya ketika kita menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan ibu bisa memahami, kamu bisa melakukan hal itu. Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Bahasanya seperti itu. Kemudian sempurna kita bagi menyelesaikan permasalahan ini. Kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Kita sapa dengan sapaan mungkin yang lebih positif. Kita tenangkan dulu, kemudian baru tahap selanjutnya kita validasi tindakan yang salah, dan terakhir kita menanyakan keyakinan. Dan di kelas tadi kan sudah terpajang poster keyakinan kelas kita. Jadi ketika siswa kita bermasalah tadi, kita kaitkan dengan apakah perbuatan kamu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Nanti siswa itu akan menjawab dengan sendirinya, tidak Bu. Kemudian dia akan mencari solusi terkait dengan permasalahan yang dia hadapi sendiri. Jadi guru itu pada dasarnya hanya memvalidasinya dan memfasilitasi. Kemudian yang mencari solusi itu siswa sendiri. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Kemudian menstabilkan identitas juga berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi misalnya ketika kita menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan ibu bisa memahami, kamu bisa melakukan hal itu. Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Bahasanya seperti itu. Kemudian sempurna kita bagi menyelesaikan permasalahan ini. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Itu jadi kesimpulan dari ujian kita, yaitu seorang guru yang baik harus mampu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Menerapkan konsep kalau positif itu globalnya, judul global dalam budaya positif dapat 6 konsep inti, yaitu disiplin positif yang di dalamnya ada apa saja, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, salah dan hilang itu datangnya dari saya sendiri. Kepada teman-teman, rekan-rekan guru, kepala sekolah, mungkin dalam penyampaian saya banyak kekurangan dan kehilafan. Saya mohon maaf. Selanjutnya saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada atas paparannya mengenai diseminasi budaya positif, yang mana secara umum kita di sekolah ini sebagai pendidik terus berusaha memperbaiki posisi kita dalam menegakkan disiplin positif ke anak. Untuk selanjutnya kita buka forum diskusi dulu sebentar. Jadi
kalau ada yang ingin berbagi atau justru bertanya terkait materi yang disampaikan Ibu Ratna, saya berikan kesempatan seluas-luasnya. Ada yang mau berbagi untuk kelas tinggi, bagaimana menerapkan budaya disiplin positif? Sofia, ada yang mau disampaikan positif untuk kelas yang positif kelas 5? Sedang merumuskan formula yang pas ya Pak ya. Baik, kalau begitu saya saja Bu Ratna ya. Nah, kalau saya ingin bertanya dengan Ibu Ratna, tahapannya dari mana untuk kita merumuskan keyakinan kelas? Biasanya Bu Ratna mulainya dari mana? Baik, saya akan mencoba menjawab yang ditanyakan oleh Ibu. Karena saya kebetulan saya di kelas rendah, saya membuat keyakinan kelas itu di awal semester. Untuk tahun ajaran baru, ketika siswa baru masuk itu, kan otomatis siswa kelas 1 itu dia belum bisa membaca dan menulis. Ketika kita gali soal tersebut, mereka bisa menjawab dengan mandiri, tapi kita harus menggunakan media Emoji yuk. emoji ya, emoji itu ya, dia bisa menjawabnya. Nanti kira-kira kamu senang tidak kalau di kelas seperti ini, misalnya kalau kelas kita bersih, perasaan kamu bagaimana? Dia senang Bu, dia menyontek memilih gambar senyum ya. Jadi itu untuk kelas rendah. Dan rencananya untuk tahun ajaran baru ini akan saya buat 2 kali setiap di awal semester. Di awal semester 2-nya nanti kita revisi lagi, dan itu konsisten harus jadi acuan kita di kelas dan kita pajang di kelas. Jadi setiap hari itu nanti diingatkan kita harus konsisten dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama. Intinya walaupun siswa kelas rendah dia tetap dilibatkan dengan cara kita sendiri. Selanjutnya masih ada? Kalau tidak ada, saya rasa ada yang ingin diskusi kita sedikit. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ratna yang telah menyampaikan praktik baiknya. Disiplin, budaya disiplin, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya. Akhir kalam, karena tidak ada lagi yang bertanya dan juga kita sampai pada inti acara pada penghujungnya, maka saya pun siap untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan Alhamdulillah. Jadi dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setelah saya melakukan diseminasi budaya positif di SD Negeri 18 Simpang Tritip kepada kepala sekolah dan rekan guru di SD Negeri 18 Simpang Tritip, saya meminta testimoni dari kepala sekolah dan perwakilan rekan guru di SD Negeri 18 Simpang Tritip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 18 Simpang Tritip. Saya selaku Kepala Sekolah calon guru penggerak dari Ratna Yulisa sangat mendukung apa yang telah dilakukannya, terutama dalam kegiatan disiplin positif. Karena disiplin positif itu dapat membuat suatu hal atau pembelajaran di sekolah itu lebih baik dengan melaksanakan atau mengimplementasikan disiplin positif yang seperti sudah disampaikan oleh Ibu Ratna pada kegiatan diseminasi Kombel. Itu sangat baik, yang mana kegiatan itu sangat mendukung, terutama sekali sangat
memberi manfaat bagi pendidikan di sekolah kami, terutama SD Negeri 18 Simpang Tritip. Jadi saya selaku kepala sekolah sangat mendukung dan berterima kasih kepada Ibu Rana karena telah bersedia untuk menjadi calon guru penggerak. Harapan saya dengan menjadinya Ibu Ratna sebagai guru penggerak nanti akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami. Demikian harapan saya, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, saya ucapkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwulan Agustini, guru SDN 18 Simpang Tritip. Saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan kami, Ibu Ratna Yulisa, yang telah berbagi praktik baik dalam bahasan diseminasi budaya positif. Bahasan ini adalah materi yang sangat penting yang perlu diterapkan di lingkungan sekolah. Pada bahasan ini, yang dibahas adalah mencangkup disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada bahasan segitiga restitusi, guru di situ harus dapat untuk menempatkan dirinya sebagai fungsi kontrol yang baik terhadap setiap permasalahan siswa. Dengan kata lain, setiap pendekatan yang diambil dari permasalahan siswa mengedepankan berbagai aspek yang tidak membuat siswa merasa terhakimi. Besar harapan saya di kemudian hari bahwa budaya positif akan menjadi budaya yang benar-benar tercipta di lingkungan sekolah kami. Dan untuk itu, saya akan berusaha untuk menerapkan budaya positif yang dimulai dari kelas saya sendiri untuk kemudian saya terapkan juga di lingkungan sekolah kami secara keseluruhan. Inilah testimoni dari saya. Semoga kedepannya kami, para pendidik, bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Sekali lagi, saya mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rekan kami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendampingi siswa saya yang bermasalah, saya melakukan praktek restitusi. Berikut ini praktek restitusi yang saya lakukan di kelas 1 SD Negeri 18 Simpang Tritip. Dalam mendampingi siswa saya menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Febri. Selamat pagi Febri. Febri tahu tidak kenapa Febri ibu panggil ke ruangan ibu? Yang ibu lihat beberapa hari ini Febri sering terlambat datang ke sekolah. Kenapa Febri datang terlambat ke sekolah, Feb? Kenapa Febri sering datang terlambat? Iya, semalam main HP, main game ya. Ya, jadi karena keasikan main HP, akhirnya Febri tidurnya terlalu larut malam. Sampai jam berapa malam tadi main HP? Sampai jam 10. Jadi Febri tahu tidak kalau anak SD itu tidak boleh tidurnya di atas jam 9 malam. Jadi kalau anak usia SD tidak boleh tidur terlalu larut malam ya. Kalau tidak jam 9 sudah harus tidur. Kenapa? Supaya besok paginya tidak kesiangan bangunnya, supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, menurut Febri, kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Salah satu keyakinan kelas kita adalah tepat waktu datang di sekolah ya.
Kalau terlambat itu berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Menurut Febri, apa solusinya ke depannya supaya Febri tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Ya, tidurnya lebih cepat ya, kalau tidak jam 9 sudah tidur. Supaya apa, Feb? Iya, supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Kira-kira Febri masih mau tidak mengulangi perbuatannya seperti beberapa hari ini? Terlambat? Iya, tidak. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Febri yang sudah bersedia Ibu panggil ke ruangan Ibu. Nah, selanjutnya Febri boleh usaha lagi dan bermain bersama teman-temannya. Terima kasih Febri. Wabarakatuh. Nama saya Febri. Saya siswa kelas 1 SD Negeri 18 Sintang Kritik. Saya senang berbicara dengan ibu guru. Saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Saya dimarahi oleh ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novela. Selamat pagi Novela. Novela tahu kenapa Ibu panggil ke ruangan Ibu? Tidak tahu. Ya, tadi Ibu dapat informasi dari guru olahraga kita, dari Pak Marzuki. Katanya tadi Novela marah ya? Katanya Novela tadi sampai mukul meja. Kenapa Novela marah? Karena Jenny nyontek. Ya, wajar ya Novela marah. Mungkin Ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau seandainya teman Ibu nyontek, mungkin Ibu juga bisa marah. Tapi menurut Novela, marah kepada temannya dan sampai mukul meja itu perbuatan yang baik tidak? Tidak. Kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Iya. Salah satu keyakinan kelas kita apa? Menghormati? Iya, menghormati dan menghargai sesama teman. Kira-kira menurut Novela, marah kepada teman dan mukul meja itu menghargai tidak? Tidak. Apakah kedepannya Novela masih mau mengulangi perbuatan seperti itu? Iya. Kira-kira apa solusi Novela ke depan supaya tidak sampai lagi pada temannya? Dan lebih bersabar dan bilang kepada temannya, siapa tadi temannya yang nyontek? Ya, bilang kepada Jenny untuk biar lagi belajar supaya tidak menyontek pekerjaan Novela. Jadi kedepannya Novela akan lebih bersabar dan lebih menghargai temannya. Baiklah Novela, Ibu ucapkan terima kasih kepada Novela karena sudah bersedia Ibu panggil ke ruangan Ibu. Selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih dan Novela boleh bermain lagi bersama temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novela Kaiska. Saya senang bicara dengan ibu. Saya akan menghargai teman saya dengan bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya sebagai tagihan tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan 2 buah pantun penutup. Pergi ke pasar membeli kerang, dimasak sedikit, buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin materi saya kurang berkesan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu ke Papua. Cukup sekian dan terima kasih.
Semoga bermanfaat untuk semua. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam guru